Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Husnul Hatimah di mata pelajaran ekonomi. Untuk bab 1 pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Yuk langsung aja kita mulai belajarnya. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, rumah tangga keluarga itu kan memiliki pendapatan seperti sewa, upah, bunga, dan laba. Nah, itu disebut dengan pendapatan nasional atau produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara. Itulah yang disebut dengan pendapatan nasional. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Dan yang keempat, menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan. Konsep-konsep pendapatan nasional, yang pertama ada PDB atau GDP, yang kedua ada PNB atau GNP, yang ketiga NNP, yang keempat NNI, yang kelima PI, dan yang keenam DI. Sekarang yuk kita bahas satu-satu. Gross National Product adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan warga negara Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan gross domestic product adalah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam negeri, baik milik orang Indonesia ataupun orang asing. Nah, untuk memudahkan kita memahami dari kedua konsep tersebut, maka kita harus buat kata kunci. GNP, kata kuncinya, warga negara Indonesia dalam negeri, luar negeri. Sedangkan GDP, kata kuncinya, warga negara Indonesia, orang asing dalam negeri. Nah, kalau kedua teks dari pengertian ini kita hilangkan dan hanya tersisa kata kunci, kira-kira kalian bisa tidak menjelaskan perbedaan dari kedua konsep tersebut? Gross National Product adalah produk yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan gross domestic product adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia dan orang asing yang ada di dalam negeri. Jadi perbedaannya, kalau GNP itu lebih menekankan kepada warga negaranya. Kalau gross domestic lebih menekankan kepada wilayahnya. Nah, konsep pendapatan nasional selanjutnya adalah NNP. NNP sama dengan GNP dikurang dengan penyusutan. Yang kedua adalah NNI. NNI didapat dari NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang ketiga adalah PI. Didapat dari NNI dikurang hasil dari penambahan laba ditahan, iuran asuransi, jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah transfer payment. Dan yang terakhir adalah PI, didapat dari PI dikurang pajak langsung. Nah, dari semua konsep pendapatan nasional tadi, apabila kita ringkas, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri, maka akan didapatkan GNP. GNP dikurang penyusutan, maka akan didapatkan NNP. NNP dikurang pajak tidak langsung, maka akan didapatkan NNI. NNI dikurang laba ditahan, iuran jaminan sosial, asuransi, ditambah transfer payment, maka akan didapatkan PI. PI dikurang pajak langsung, didapatkan DI. Nah, sekarang kita masuk ke metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada 3. Yang pertama metode produksi, yang kedua metode pendapatan, dan yang ketiga metode pengeluaran. Metode pendekatan yang akan kita bahas pertama adalah metode pendekatan pendapatan. Dengan rumus Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Gampang sekali kan rumusnya, tinggal ditambahkan saja. Y itu adalah pendapatan nasional, R adalah upah atau gaji, W sewa, I bunga, dan P adalah laba.
Contoh soalnya adalah diketahui sewa 30.000, upah 250.000, bunga modal 50.000, laba usaha 40.000. Perintahnya adalah hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung pendekatan pendapatan. Sekarang kita mulai kerjakan ya. Tadi kan kita sudah tahu nih rumus dengan pendekatan pendapatan itu adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Di mana R adalah sewa, W adalah upah, I adalah bunga, dan L adalah laba. Jadi tinggal kita tambahkan ya. 30.000 ditambah 250.000 ditambah 50.000 ditambah 40.000, maka hasilnya adalah 370.000 untuk pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Bagaimana? Mudah sekali kan dengan pendekatan pendapatan karena kita hanya tinggal menambahkan sewa, upah, bunga, dan laba. Metode pendekatan pendapatan nasional yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Y itu pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, I itu investasi, G pengeluaran pemerintah, X dan M adalah impor. Nah, contoh soalnya di sana ada pendapatan nasional suatu negara, bisa kalian lihat. Kemudian perintahnya adalah hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Tadi kita sudah tahu rumusnya. Rumusnya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. C itu adalah konsumsi rumah tangga atau konsumsi masyarakat. Berarti 80 juta. I itu adalah investasi. Investasi adalah 75 juta. G itu adalah pengeluaran negara atau pemerintah yaitu 250 juta. X itu ekspor 50 juta. I itu impor 35 juta. Kita tambahkan C tambah I tambah G 80 juta tambah 75 juta tambah 250 juta. Hasilnya adalah 405 juta. Kemudian ekspor 50 juta, impor 35 juta. Berarti 50 juta dikurang 35 juta adalah 15 juta. Jadi Y sama dengan 405 juta ditambah 15 juta adalah 420 juta. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah 420 juta. Gampang kan? Karena tinggal menambah dan mengurang. Ingat, ekspor kita kurangkan dulu dengan impor ya. Nah, metode yang ketiga adalah dengan menggunakan pendekatan produksi. Kita langsung menggunakan rumus yang simpel saja, yaitu Y sama dengan sigma NT. NT adalah nilai tambah. Mencari NT sama dengan nilai output dikurang dengan nilai input. Sekarang kita ke contoh. Nah, di sini ada tabel, isinya ada sektor produksi, nilai output, nilai input, dan nilai tambah. Tadi kita sudah tahu rumusnya adalah sigma atau jumlah NT. NT sama dengan nilai output dikurang nilai input. Nah, di tabel itu kan sudah ada tuh nilai tambahnya, ada 500, 2500, 1250, dan 1500. Nilai tambah itu didapat dari nilai output dikurang nilai input. Contoh yang nomor 1, 1500 dikurang 1000 sama dengan 500. 4000 dikurang 1500, 2500. 2000 dikurang 750 sama dengan 1250 dan 2500 dikurang 1000 sama dengan 1500. Nah, begitu cara mencari nilai tambah. Nah, kita kembali ke rumus pendekatan produksi yaitu Y sama dengan jumlah NT. Berarti Y sama dengan 500 tambah 2500 tambah 1250 tambah 1500 sama dengan 5750. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekarang kalian lanjutkan kerjakan tugas yang sudah Ibu buat di Google Classroom. Terima kasih.